Baik, untuk materi yang pertama adalah definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sistem yang mengidentifikasi dan mengidentifikasikan elemen-elemen dasar dalam akuntansi keuangan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual dalam teori akuntansi merupakan sistem yang terdiri dari konsep, prinsip, dan asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dan konsisten bagi standar akuntansi serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan oleh pengguna keuangan. Kerangka konseptual ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah kerangka konseptual berfungsi untuk menyediakan struktur yang koheren bagi pengembangan standar akuntansi. Untuk yang kedua, kerangka konseptual ini berfungsi untuk membantu dalam interpretasi dan penerapan standar akuntansi. Untuk yang ketiga, kerangka konseptual meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan. Ada beberapa karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Untuk yang pertama, relevansi. Informasi harus bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keandalan informasi harus bebas dari bias dan kesalahan material. Yang ketiga, dapat diperbandingkan. Maksudnya, laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antara periode dan entitas. Untuk yang terakhir, dapat dipahami atau mudah dipahami. Maksudnya, informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai. Tujuan kerangka konseptual. Tujuan utama dari kerangka konseptual adalah memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Secara lebih rinci, tujuan kerangka konseptual meliputi: yang pertama, menyediakan informasi yang berguna. Laporan keuangan harus membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, mempermudah pengembangan standar akuntansi. Dengan adanya kerangka konseptual, standar akuntansi dapat dibuat lebih sistematis dan tidak kontradiktif. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan konsistensi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar perusahaan dan antar periode. Yang terakhir, menjadi dasar dalam penyelesaian masalah akuntansi. Dalam situasi di mana standar belum menerapkan aturan spesifik, kerangka konseptual dapat digunakan sebagai panduan. Elemen laporan keuangan. Yang pertama ialah aset. Sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua ada liabilitas. Kewajiban yang harus dibayar oleh entitas di masa depan. Lalu yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset setelah dikurangi oleh liabilitas. Lalu yang keempat ada pendapatan, yaitu peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas. Dan yang terakhir ada beban, yaitu penurunan nilai aset dan juga peningkatan liabilitas yang mengurangi ekuitas. Materi berikutnya ialah implikasi kerangka konseptual dalam praktik akuntansi. Nah, kerangka konseptual ini memiliki beberapa implikasi dalam praktik akuntansi. Di antaranya ini ada 4. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mempermudah penyusunan standar akuntansi, membantu auditor dan regulator, dan meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan ini dengan adanya pedoman yang jelas, informasi keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat diandalkan. Lalu mempermudah penyusunan standar akuntansi, ialah badan penyusun standar seperti IASB dan FASB dapat mengembangkan standar yang lebih konsisten dan relevan. Lalu membantu auditor dan regulator. Auditor dapat menggunakan kerangka konseptual untuk menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan regulator dapat menggunakannya dalam pengawasan dan pengakalan aturan akuntansi. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor. Laporan keuangan yang transparan dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Dengan adanya pedoman yang jelas seperti kerangka konseptual pelaporan keuangan, kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara yang implikasi dari pedoman tersebut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang pertama, informasi keuangan yang lebih akurat dan andal. Kerangka konseptual memberikan panduan yang jelas mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Hal ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti investor. Yang kedua ialah transparansi dan akuntabilitas. Pedoman yang jelas membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya standar yang seragam, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dibandingkan antar entitas. Hal ini juga mendukung akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan yang konsisten. Kerangka konseptual memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsistensi dari waktu ke waktu. Konsistensi ini penting untuk memudahkan analisis tren keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Yang keempat, pencegahan kesalahan dan skandal akuntansi. Kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali menjadi penyebab utama skandal akuntansi. Dengan adanya pedoman yang jelas, perusahaan dapat meminimalkan resiko kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan tersebut. Yang kelima, peningkatan kepercayaan investor. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Untuk materi selanjutnya ialah mempermudah penyusunan standar akuntansi. Kerangka konseptual memainkan peran penting dalam mempermudah badan penyusunan standar seperti IASB atau International Accounting Standard Board dan FASB Financial Accounting Standard Board untuk mengembangkan standar akuntansi yang lebih konsisten, relevan, dan sesuai dengan pengguna laporan keuangan. Berikut beberapa cara kerangka konseptual membantu proses ini. Yang pertama, memberikan landasan teoritis yang kuat. Kerangka konseptual menyediakan dasar teoritis yang jelas penyusunan standar akuntansi. Dengan adanya pedoman ini, badan penyusunan standar dapat memastikan bahwa standar yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Untuk yang kedua ialah meningkatkan konsistensi dalam penyusunan standar. Kerangka konseptual membantu memastikan bahwa standar akuntansi yang disusun memiliki konsistensi dan penerapan akuntansi. Untuk yang ketiga ialah menyediakan panduan untuk situasi baru. Dalam menghadapi situasi ekonomi atau transaksi baru yang belum diatur secara spesifik dalam standar akuntansi, kerangka konseptual memberikan panduan umum yang dapat digunakan dalam mengembangkan standar baru. Untuk yang keempat ialah memastikan standar tetap relevan. Kerangka konseptual memungkinkan badan penyusunan standar untuk memperbarui standar akuntansi agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Untuk yang kelima ialah mempermudah harmonisasi standar internasional. Kerangka konseptual juga membantu keharmonisan dan standar akuntansi internasional seperti IFRS International Financial Reporting Standards. Untuk materi selanjutnya ialah membantu auditor dan regulator. Kerangka konseptual dalam akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi penyusun laporan keuangan, tapi juga memberikan manfaat besar bagi auditor dan regulator. Berikut penjelasan beberapa kerangka konseptual dapat mengubah biaya tersebut. Yang pertama, membantu auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor bertugas menilai apakah laporan keuangan yang disusun secara entitas telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam situasi ini, standar akuntansi tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi kondisi tertentu. Auditor dapat merujuk pada kerangka konseptual yang kewajaran laporan keuangannya. Untuk yang kedua, membantu regulator dalam penguasaan dan penegakan aturan. Regulator seperti otoritas pasar modal atau badan pengawasan keuangan menggunakan kerangka untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Untuk yang ketiga ialah meningkatkan konsistensi dan transparansi. Jadi auditor dan regulator dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu dan antar entitas. Hal ini juga sangat penting dan sangat dibutuhkan. Untuk yang keempat ialah menyelesaikan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, auditor regulator seringkali menghadapi situasi yang dimana standar akuntansi tidak memberikan panduan yang cukup jelas, sehingga karena menjadi alat penting untuk menyelesaikan ketidakpastian tersebut. Untuk materi selanjutnya ialah meningkatkan kepercayaan investor. Laporan keuangan transparan yang akurat dan relevan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Jadi berikut beberapa laporan keuangan yang berkualitas dapat memperkuat hubungan antar perusahaan dan para pemangku kepentingan. Untuk yang pertama ialah transparansi meningkatkan kepercayaan. Jadi setiap transparansi dalam laporan keuangan adalah prinsip utama yang dipegang oleh investor untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Yang kedua, akurasi dan keandalan informasi. Benar sekali. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan
kinerja. Untuk yang ketiga, membantu investor membuat keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami mempermudah investor dalam menilai kinerja perusahaan dan prospek masa depannya. Dan untuk yang keempat ialah meningkatkan daya tarik perusahaan. Jadi perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan profesional, cenderung lebih menarik bagi investor. Untuk yang terakhir ialah mendukung hubungan jangka panjang. Jadi kepercayaan yang dibangun oleh laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menarik investor baru, tapi juga membantu mempertahankan hubungan jangka panjang dengan investor yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya.